Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam latihan bersama kontemplasi Ignatian ini. Nah, kali ini kita akan bersama-sama merenungkan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Maka marilah kita mengawali kontemplasi kita, latihan kontemplasi ini dengan doa pembuka. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Kini kami akan memulai latihan kontemplasi kami. Kiranya Engkau berkenan berkati kami, agar kami dalam berkontemplasi untuk merenungkan Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, dapat semakin mencintai Bunda Maria, meneladan Bunda Maria dalam hidup kami, yang setia dan taat untuk melaksanakan kehendak-Mu sendiri. Semua doa ini kami menunjukkan kepadamu dengan kuasa Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, kita akan mencoba mendalami sekilas mengenai Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga. Apa artinya? Dari antara banyak sekali perayaan dalam gereja Katolik, salah satu yang mungkin menimbulkan kebingungan bagi sebagian orang adalah Bunda Maria diangkat jiwa dan badan ke surga. Gereja Katolik merayakan pesta ini pada tanggal 15 Agustus setiap tahunnya. Apa yang dimaksud dengan Bunda Maria diangkat ke surga? Menurut Katekismus Gereja Katolik atau KGK, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga mengacu pada peristiwa yang terjadi di akhir kehidupan perawan Maria. Mari kita baca KGK artikel 966 berikut. Akhirnya perawan tak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan di surga secara utuh tubuh dan jiwanya. Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Diangkatnya Bunda Perawan tersuci ke surga adalah keikutsertaan yang istimewa pada kebangkitan putranya, sekaligus mendahului atau mengantisipasi kebangkitan umat Kristen kelak. Apa yang ditegaskan KGK ini menegaskan iman gereja Katolik yang sebenarnya dapat dirujuk kembali ke beberapa abad pertama kekristenan, dan itu bersumber pada berbagai kisah awal mengenai kematian Bunda Perawan Maria. Santo Yohanes Damascena, seorang penulis Kristen dari abad ke-8, pernah menulis bahwa Bunda Perawan Maria memang pantas dan layak diangkat ke surga. Mari kita simak kutipan tulisan Yohanes Damascena berikut. Sudah sepantasnya dia, yang telah menjaga keperawanannya tetap utuh saat melahirkan, harus menjaga tubuhnya sendiri, bebas dari segala kerusakan, bahkan setelah kematian. Sudah sepantasnya dia, yang telah menggendong Sang Pencipta sebagai seorang anak di dadanya, harus tinggal dalam puri ilahi. Sudah sepatutnya pasangan yang Bapa ambil untuk dirinya sendiri, harus tinggal di dalam puri-puri ilahi. Sungguh tepat bahwa dia, yang telah menyaksikan penderitaan putranya di atas kayu salib, dan yang dengan demikian telah menerima ke dalam hatinya pedang kesedihan yang telah dia hindari dalam tindakan melahirkannya, harus memandangnya ketika dia duduk bersama Bapa. Sudah sepatutnya Bunda Allah memiliki apa yang menjadi milik putranya, dan bahwa ia harus dihormati oleh setiap makhluk sebagai bunda dan sebagai hamba Allah. Perhatikan bahwa apa yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik mengenai Bunda Maria diangkat jiwa dan badan ke surga merujuk pada ajaran Santo Yohanes Damascena. Dan itulah makna perayaan ini, yakni 1. Bunda Maria mencapai kemuliaan karena kesucian hidupnya. Bunda Maria yang terbebas dari dosa asal tidak mungkin mati dan hancur tubuhnya dalam alam kematian sama seperti manusia pada umumnya.
2. Bunda Maria ditinggikan untuk menjadi ratu dari alam semesta, supaya seluruh alam semesta bisa menyerupai kesempurnaan putranya. 3. Peristiwa itu mendahului peristiwa kebangkitan dan kemuliaan yang akan dialami oleh seluruh umat Kristen yang percaya pada putranya. Sementara itu, Paus Pius XII membuatnya lebih rinci dalam konstitusi apostoliknya, Munificentissimus Deus. Dalam konstitusi apostolik ini, Paus Pius XII terutama menegaskan bagaimana kepercayaan akan Bunda Maria diangkat ke surga ini tidak hanya telah diturunkan selama berabad-abad, tetapi juga menemukan pendasarannya dalam kitab suci. Mari kita baca ajaran Pius XII berikut. Para dokter skolastik telah mengakui Bunda Perawan, Bunda Allah diangkat ke surga sebagai sesuatu yang telah disimbolkan, tidak hanya dalam berbagai tokoh perjanjian lama, tetapi juga pada wanita yang berpakaian matahari yang direnungkan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Demikian pula mereka telah memberikan perhatian khusus pada kata-kata perjanjian baru berikut. Salam, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Karena mereka telah melihat dalam misteri Bunda Maria diangkat ke surga, penggenapan dari rahmat yang paling sempurna yang diberikan kepada perawan terberkati dan berkat khusus yang mengalahkan kutukan Hawa. Bunda Maria diangkat ke surga adalah perayaan kuno yang menghormati perawan Maria dan perannya dalam sejarah keselamatan dan tujuan kekal yang telah disiapkan untuknya oleh putranya sendiri, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, itulah sedikit pemahaman mengenai bagaimana dan apa itu Bunda Maria diangkat ke surga dengan mulia, ya, dengan tubuh dan jiwanya. Nah, sekarang kita akan melihat bersama kontemplasi untuk merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Kita akan mengambil perikop dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 50. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbagailah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencelebrekan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sekarang malah kita melihat videonya. Let's go.
Greetings, Zacharias. I'm Mary, Joachim's daughter. How are you? We haven't seen each other for years now. Greetings. Oh, greetings. My brother has lost the power of speech. It has now been over 6 months. One day he entered the temple, and he came back out mute. Who knows what he saw? And Elizabeth? Elizabeth? Greetings, Elizabeth. Mary, may you be blessed among all women, and blessed is the fruit of your womb. To what do I owe a visit from the mother of my Lord? As soon as I heard the sound of your greeting, the baby jumped in my belly for joy. My soul glorifies the Lord. My spirit exalts in God my Savior, because he has contemplated his servant's humility. From now on, all generations will call me blessed. The Almighty has worked great wonders in me, and holy is his name. From generation to generation, his mercy extends to those who fear him. He has unleashed the power of his arm. He has rooted the arrogant into the thoughts of their hearts. He has toppled the mighty from their thrones. He has raised up the humble. He has showered the starving with goods. He has sent the rich away empty-handed. He has come to the rescue of Israel, his servant, remembering his mercy, as he promised to our fathers, to Abraham and his line, forever. Marilah sekarang kita masuk di dalam penjelasan mengenai pokok-pokok doa kita. Seperti biasa, doa kita bagi dalam beberapa pokok, dimulai dengan doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, kemudian percakapan dengan Yesus, Ibu Maria, ataupun Elizabeth. Pendahuluan yang pertama kita mengingat cerita yang kita kontemplasikan, yaitu Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Lalu kita bayangkan tempat dalam angan-angan betapa agungnya tempat di mana Bunda Tuhan kita menyampaikan pujian kepada Tuhan di rumah Elizabeth. Berikutnya rahmat yang kita mohon, yaitu di sini pengertian yang mendalam tentang Tuhan yang telah menjadi manusia bagiku, agar aku bisa lebih mencintai dan mengikuti Yesus lebih dekat melalui keteguhan iman dan ketekunan kita dalam doa, terutama doa rosario setiap harinya. Nah, pokok renungan yang pertama, yaitu ketika Ratu kita, Ibu Maria mengunjungi Elizabeth. Santo Yohanes Pembaptis dalam kandungan ibunya tahu akan kunjungan Ratu kita, maka ketika Elizabeth mendengar salam Ratu kita, salam Bunda Maria, maka bayi dalam kandungan Elizabeth menunjuk kegirangan, dan Elizabeth pun terpenuhi dengan Roh Kudus dan berseru dengan nyaring, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu.
Nah, lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Bagaimana perjumpaan dua perempuan, ya, Maria dan Elizabeth, dalam sukacita dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka pun memuliakan Tuhan. Kita bisa merenungkan bagaimana kita dalam hidup ini juga selalu memuliakan Tuhan. Pokok renungan yang kedua, itu lalu Ratu kita, Ibu Maria, itu menyanyikan kidung, Jiwaku memuliakan Tuhan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Allah berkarya dalam diri Maria, juga Allah pun tentu berkarya dalam diri kita. Ya, kita syukuri segala karya Allah itu. Lalu pokok renungan yang ketiga, Maria kemudian tinggal bersama dengan Elizabeth kira-kira 3 bulan, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Maria lalu membantu Elizabeth, ya, di dalam masa tua kandungannya, lalu juga ya tentu membantu sebagai perempuan, ya, yang tinggal di rumah Elizabeth dan Zakaria. Nah, kita pun juga diundang untuk juga membantu sesama kita. Sejauh mana selama ini kita membantu sesama. Lalu dia akan percakapan dengan Yesus, ya, yang akan dilahirkan, ataupun juga dengan Ibu Maria sendiri, atau dengan Elizabeth, ya, atau secara khusus bagaimana kita bercakap dengan Bunda Maria yang sudah diangkat ke surga dengan mulia. Baik, sekarang malah kita lanjutkan dengan latihan kontemplasi. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita mohon rahmat supaya kita bisa berlatih kontemplasi dengan baik. Kita sadari kehadiran Tuhan, kita sadari keberadaan diri kita, suara-suara sekitar, ataupun juga nafas kita, atau seluruh tubuh kita, bagian-bagiannya. Kita sadari untuk semakin masuk dalam keheningan dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dialah Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah. Biarlah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini, ya Tuhan, ku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon sedulah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana latihan kita kali ini? Semoga bisa membantu kita untuk merenungkan Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Kita diajak untuk meneladani Bunda Maria yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya, selalu murah hati, menolong sesama, ya, dan juga senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Nah, untuk bulan Agustus ini ada beberapa peringatan yang baik kita lihat bersama. 1 Agustus yang lalu kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, lahir tahun 1696 di Napoli di Italia, wafatnya 1787. Santo Alfonsus Maria de Liguori adalah seorang pengkhotbah, penulis buku, dan juga pendiri kongregasi Romo Redemptoris, CSSR ya. Kemudian tanggal 2 Agustus kita memperingati Santo Petrus Faber. Ini adalah sahabat dari Santo Ignatius Loyola. Ini lahir 13 April 1506 di Viare, Savoia, Prancis. Wafatnya 1 Agustus 1546 di Roma, Italia. Santo Petrus Faber merupakan seorang penginjil, pemberi latihan rohani, juga pendiri Jejak Yesus bersama Santo Ignatius Loyola, dan juga kawan-kawan yang pertama, sahabat-sahabat pertama, Santo Franciscus Xaverius, dan yang lainnya. Tanggal 4 Agustus kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, lahir 8 Mei 1786 di Gardili, Lyon, Prancis, wafat 4 Agustus 1859 di Ars, Prancis. Beliau sebagai pelayan umat yang setia, penyembuh luka-luka batin, penyembuh jasmani yang terjadi secara ajaib, ya, mukjizat, juga mendengarkan pengakuan begitu banyak orang. Beliau adalah bindung para Romo Projo. Kemudian tanggal 6 Agustus kami peringati pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, ya, di Gunung Tabor. Di sini Yesus bersama dengan Musa dan Elia menampakkan kemuliaan kepada 3 murid. Di situ mau ditegaskan bahwa Yesus itu melebihi Nabi Elia maupun Musa. Yesus menyatakan kemuliaan nantinya setelah kebangkitan kepada para murid supaya mereka pun dikuatkan. Tanggal 7 Agustus kita memperingati Santo Pius Sixtus yang kedua, yaitu pada abad yang ketiga dari Roma, Italia. Wafat 6 Agustus 258. Paus Sixtus kedua ini adalah seorang martir dan meneguhkan umat Kristiani pada masa penganiayaan, ya, Kaisar Valerian. Tanggal 8 Agustus kita memperingati Santo Dominikus, lahir tahun 1170 di kota Cayaruica, Burgos, Spanyol. Wafatnya 6 Agustus 1221 di Bologna, Italia. Santo Dominikus adalah pendiri Ordo Dominikan, OP, menggabungkan surah hidup kontemplatif dengan kehidupan yang aktif, mewartakan Injil di luar biara, kerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar, dan lain-lain. Juga beliau dikenal sebagai santo yang memulai doa rosario. Tanggal 9 Agustus kita memperingati Santa Teresia Benedikta dari Salib, lahir 12 Oktober 1891 dari Breslau, Prusia, Jerman, sekarang itu Polandia. Wafat 9 Agustus 1942. Beliau adalah dikenal sebagai Fräulein Doktor, ya, sebagai pengajar, penulis buku kehidupan sebuah keluarga Yahudi, seorang Yahudi yang kemudian beliau wafat di kamp konsentrasi Auschwitz. Tanggal 11 Agustus kita memperingati Santo Laurentius, ya. Sekitar tahun 225
dari Spanyol, wafat 10 Agustus 258 di Roma, menjadi martir. Dia yang mencintai orang-orang miskin, membagikan harta kepada orang-orang miskin, dan ketika dia ditangkap, diminta untuk menyerahkan harta gereja sebagai pajak, dia memanggil orang miskin dan mengatakan inilah harta gereja. Maka lalu hakim marah dan kemudian menghukum Santo Laurentius dengan dibakar dan dipenggal kepalanya. Tanggal 11 Agustus kita memperingati Santa Clara dari Assisi. Lahir tahun 1193 di Assisi, Italia. Wafatnya 11 Agustus 1253. Beliau adalah pemimpin biara Claris, ya, pendiri Claris, sahabat Fransiskus. Lalu hari Minggu kemarin 13 Agustus kita memperingati hari raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Sebetulnya 15 Agustus, tapi kita geser pada hari Minggu supaya bisa dirayakan di seluruh umat. Kita diajak untuk berharap, mengimani supaya kita pun nanti juga seperti Bunda Maria sebagai model gereja, bahwa kita juga bisa setia dan pada akhirnya kita juga bisa seperti Bunda Maria masuk surga dengan jiwa dan raga kita. 14 Agustus kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, lahir 7 Januari 1894 di Zduńska, Polandia. Wafatnya 14 Agustus 1941 juga di kamp konsentrasi Auschwitz. Beliau menggantikan salah seorang bapak yang harus dihukum dan mempunyai anak-anak, sehingga bapak itu selamat sampai sekarang masih hidup dengan anak-anaknya. Beliau menjadi pengganti dieksekusi. Dikanonisasi tahun 1980 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. 16 Agustus kita memperingati Santo Stefanus dari Hungaria. Lahir tahun 1969, berasal dari Esztergom, Hungaria. Wafatnya 15 Agustus 1038 di Székesfehérvár, Hungaria. Beliau adalah raja yang lemah lembut serta penuh belas kasih. 17 Agustus tentu kita merayakan kemerdekaan kita, ya. Lalu 18 Agustus itu kita memperingati Santo Albertus Hurtado, seorang Yesuitnya, lahir 22 Januari 1901 di Chili. Wafatnya 18 Agustus 1952. Beliau adalah pastor Yesuit, pekerja sosial dan penulis, pendiri gerakan Hogar de Cristo, profesor agama, mengajar di Pontificia Universidad Católica de Chile. 20 Agustus kita memperingati Santo Bernardus Abbas, ya. Lahir tahun 1090. Berasal dari Fontaine-le-Dijon, Burgundi, Prancis. Wafat 20 Agustus 1153 di Biara Clairvaux, Ville-sur-le-Vert, Aube, Prancis. Beliau adalah seorang pewarta, pembawa damai, penegak kebenaran, penulis buku mengenai pengalaman rohani dan mada pujian, dan pembaharu Biara Oxo. Tanggal 21 Agustus kita memperingati Santo Pius yang ke-10, lahir 2 Juni 1935 di Rize, Italia. Wafatnya 20 Agustus 1914. Beliau memperbarui liturgi, komposisi modern liturgi dengan ketentuan mengenai standar musik liturgi gereja. Paus Pius yang ke-10 juga merevisi ibadat harian gereja. Tanggal 22 Agustus kita memperingati Santa Peran Maria Ratu. Seminggu setelah Maria diangkat ke surga, kemudian kita peringati Santa Peran Maria Ratu, ya, seperti dalam doa rosario dalam peristiwa kemuliaan. Ya, peristiwa mulia itu kita mengenangkan, merenungkan peristiwa yang keempat dan kelima, itu Maria diangkat ke surga, lalu Maria diangkat sebagai Ratu para kudus dan kita semuanya. Tanggal 23 Agustus kita memperingati Santa Rosa dari Lima.
Lahir 20 April 1986 di Lima, Peru. Wafatnya 24 Agustus 1917 di Lima, Peru juga. Beliau itu melakukan banyak silih dan mati raga sebagai tebusan atas penghinaan terhadap putra Allah. 24 Agustus kita memperingati Santo Bartolomeus, hidup abad pertama, salah satu dari 12 rasul, berasal dari Galilea, menjadi martir dan pewarta Kristianitas ke Armenia abad yang pertama, bersama dengan Rasul Yudas, anak Yakobus, Yudas Tadius. Tanggal 25 Agustus kita memperingati Santo Yosef dari Calasanza, lahir 11 September 1556 dari Peralta Barbastro, Aragon, Spanyol. Wafatnya 1948 di Roma, Italia. Beliau mengajar anak-anak yatim piatu dan anak gelandangan yang dijumpai di Roma. Kemudian 27 Agustus kita memperingati Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, lahir sekitar tahun 322 di Tagaste, Afrika Utara, sekarang Aljazair. Wafat tahun 387 di Ostia, Italia. Beliau tekun berdoa supaya anaknya Agustinus bisa bertobat. Lalu 28 Agustus kita peringati Santo Agustinus, lahir 13 November 354 di Tagaste, Numidia, Afrika Utara. Wafatnya 28 Agustus 430 di Hippo, Afrika Utara. Beliau menjadi seorang pengkhotbah yang ulung, pahlawan iman gereja melawan bid'ah donatisme yang telah banyak menyesatkan umatnya. Dia bertobat berkat doa ibunya Santa Monica. Tanggal 29 Agustus kita peringati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, hidup pada abad pertama, pada waktu bersama dengan Yesus, ya, berasal dari Yerusalem, wafat sekitar tahun 31-36 Masehi. Beliau menyiapkan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangan Yesus. Baik, malah sekarang kita mendoakan wujud doa Paus Fransiskus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu bagi kami. Bersama dengan Paus Fransiskus, kami berdoa bagi wujud gereja universal. Kami berdoa semoga perayaan Hari Orang Muda Sedunia di Lisbon dapat membantu orang muda untuk menghidupi dan menjadi saksi Injil dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa semoga pemerintah, anggota DPR, para ahli politik, dan kaum cendekiawan bersama-sama serius memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan juga keutuhan bangsa, tidak saling bertengkar, serta saling mencari kesalahan yang membingungkan masyarakat dan memecah belah kesatuan serta kerukunan. Dan secara khusus untuk persiapan pemilu mendatang supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud khusus kami berdoa semoga spirit sinodal berjalan bersama membuat kuat hasrat kerukunan umat dengan seluruh bangsa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua, keluarga kita masing-masing. Semoga kita pun bisa setia seperti Bunda Maria di dalam hidup kita sehari-hari untuk senantiasa melaksanakan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan dan kemurahan hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita nih sejenak kita sampaikan doa pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Nah, sekarang malah kita juga mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu di dalam latihan kontemplasi kali ini. Kini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk keluarga kami, dan juga untuk tugas perutusan kami selanjutnya, serta usaha kami untuk berlatih berdoa, berkontemplasi supaya bisa berjalan dengan baik. Semuanya kami mohon kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu,
Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan dan juga usaha kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikianlah latihan doa kita kali ini. Semoga kita bisa tekun berlatih berdoa setiap hari sehingga semakin bisa dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Kristus, dan juga semakin bisa melaksanakan ajaran Kristus dalam hidup kita. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Tuhan memberkati. Salam. Faith shall be